Lumayan juga. Nah, ini baru seperti putri keluarga Davis. Sungguh memukau. Chloe, di pesta pertunangan hari ini, asal kamu bersikap baik dan menikahi CEO Grup Asur, kita bisa bicarakan apapun yang kamu mau. Aku tahu. Ayah. Ibu. Baiklah, ayo pergi. Kamu mau aku menikahi orang asing total? Pria yang belum pernah aku temui sekalipun. Mimpi kali. Aku sudah jadi anak baik selama lebih dari 20 tahun. Kali ini, aku akan bebas dari sangkar ini untuk selamanya. Jadi apa kalau kamu memblokir kartuku? Aku masih bisa menghidupi diriku sendiri. Hai, aku Chloe. Maksudku, Clara. Permisi. Apa ini rumah Pak Julian? Aku Julian. Kamu yakin? Kamu kesini untuk melamar posisi pengasuh? Tentu saja. Iklan online kamu cuma punya satu syarat. Hanya satu kondisi ini, bisa memasak. Aku cocok banget. Bagaimana kalau kamu masak beberapa hidangan dulu? Julian, kamu harus menikahi Nona Chloe. Kalau tidak, ibumu ini tidak bisa tidur, gelisah terus. Kalau gitu, cari kerja malam saja. Jangan cuma duduk-duduk saja, Bu. Pernikahan adalah urusanku sendiri. Kamu tidak berhak ikut campur. Apa salahnya Nona Chloe? Lulusan Apex. Dari keluarga terpandang. Katanya cantik juga. Kenapa kamu tidak mau ketemu dia saja? Kamu mau bikin ibu mati. Apa untungnya buat kamu? Tidak ada lagi tekanan untuk menikah. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi perintah. Dan kamu akan langsung mendapatkan sahamnya. Kalau dipikir-pikir, ada cukup banyak keuntungannya. Ibu, kalau kamu mau menggunakan kematian untuk mengancamku, kamu bisa mulai mengatur semuanya sekarang. Aku akan mengantarmu dengan layak. Aku tidak peduli. Julian, di hidup ini, kamu hanya akan menikahi putri keluarga Davis. Pikirkan baik-baik. Selain dia, aku tidak akan mengizinkan wanita lain menginjakan kaki di rumah tangga Sterling. Mengerti, Ibu? Kalau begitu, aku akan menikah besok. Dan membawa pengantin baruku untuk memberitahumu bahwa mulai sekarang tempat itu terlarang bagi kami. Dia tidak akan punya ibu mertua. Kamu. Siapa? Halo, ada apa? Oke, aku segera ke sana. Nanti aku urus kamu. Silakan keluar sendiri. Aku akan menunggu. Kita sama-sama dalam posisi yang sama, dipaksa menikah. Pak Julian, sudah siap, silakan dicoba. Gampang sekali. Dulu di Apex, aku sebenarnya dilatih oleh koki terkenal dunia selama 2 tahun penuh. Bahkan lebih enak dari yang dibuat Bulin. Bahan utamanya adalah talas. Lambungmu tidak terlalu baik. Kamu harus makan makanan yang baik untuk lambung. Baik labu maupun talas adalah bahan yang ramah lambung. Bagaimana kamu tahu tentang masalah lambungku? Aku melihat obatnya di lemari. Kamu sangat teliti. Tentu saja, aku sangat menginginkan pekerjaan ini. Kalau Pak Julian puas, kuharap aku mampu mengerjakannya. Nona Chloe, mungkin, maukah kamu menikah denganku?
Enggak. Apa ini? Lihat, kamu benar-benar tipeku, pria idamanku, tapi aku bahkan gak akan menikahi CEO grup Azure, jadi mustahil. Tunggu dulu, jangan bilang tidak dulu, aku yakin kamu dengar semua percakapanku dengan ibuku, anggap saja ini seperti pekerjaan. Aku akan bayar kamu dengan gaji yang jauh lebih tinggi. Setelah setahun, kita akan bercerai. Aku akan beri kamu 3 juta rupiah dan sebuah penthouse tepat di pusat kota. Enggak, maafkan aku, Pak Julian. Ini gila. Aku hanya... Halo, Nona Chloe. Kami sudah periksa rekaman keamanan dan menemukan bahwa kemarin kamu memecahkan vas di hotel kami. Itu bernilai 2 juta rupiah. Kami perlu kamu membayarnya. Salahku. Tunggu, apa yang baru kamu katakan? 3 juta rupiah. Jadi kapan kita dapat surat nikah itu? Bukannya kamu baru saja bilang ini gila? Oke, ini memang gila. Tapi dalam hidup, kita nggak selalu bisa rasional kan? Terkadang, sedikit kegilaan bisa membawa keuntungan tak terduga. Setuju. Tapi aku cuma punya KTP. Kamu bisa urus dokumennya, kan? Dengan nama Sterling, kita bisa dapat akta nikah meski ada yang tidak hadir, kakak yang hilang bukan masalah. Aku benar-benar nggak pernah menyangka aku akan menikah secepat ini. Dan aku pasti nggak pernah membayangkan aku akan jadi wanita cerai suatu hari nanti. Aku juga. Nggak pernah menyangka akan jadi pria menikah secepat ini. Mari kita berdua temukan kebahagiaan di pernikahan kedua kita. Pak Julian, mulai sekarang, aku adalah istri kamu hanya namanya saja, senang berbisnis dengan kamu. Aku sudah transfer uangnya ke rekening kamu. Serahkan surat nikahnya. Aku butuh foto untuk bukti. Baiklah. Aku sudah menikah. Pernikahanku dengan gadis Davis. Seharusnya cukup untuk akhiri obsesi kamu. Aku tidak menikahi Nona Chloe. Ayo pergi. Apa? Kamu menikahi pria hanya setelah 1 kali pertemuan. Kamu lebih memilih kartumu dipotong ayahmu, daripada menjalani pernikahan bisnis itu. Selalu bilang cinta di atas segalanya. Tapi kemudian kamu berbalik dan menikahi pria yang baru kamu kenal kurang dari sehari. Aku bahkan belum pernah bertemu CEO yang seharusnya kamu nikahi itu. Setidaknya yang ini memang tampan. Dia benar-benar tipe idamanku. Puncak dari standarku. Jiang. Apa yang kamu takuti? Aku kan bukan mau buat masalah buatmu. Kak, aku tidak menyuruhmu langsung menindihnya di tempat tidur. Aku menyuruhmu untuk mengambil langkah. Kamu bisa dengan halus menarik perhatiannya, memenangkan hatinya, lalu buat dia yang mengejarmu. Jangan terlalu kaku, ya? Maya, aku sayang banget sama kamu. Kamu sahabat terbaik. Bagus sekali, kawan. Diam saja sampai sekarang, lalu kamu lempar bom. Kamu menikah? Jangan coba-coba pura-pura tidak tahu denganku. Aku lihat postingan media sosial ibumu, dia bahkan bersumpah akan membuatmu bercerai. Tapi dia hapus beberapa detik kemudian. Untung aku lihat tepat waktu. Dia memang selalu seperti itu, terlalu mengatur. Masuk. Ini jus segar yang baru kubuat. Yang ini untuk Tuan Ster. Maksudku, untuk Julian. Kenapa aku tidak boleh minum? Ini jus delima. Delima baik untuk lambung. Julian punya lambung yang sensitif. Ini mengandung asam tanin, asam sitrat, dan vitamin C. Membantu mengatur pencernaan. Kalau punya Tuan, ini jus kiwi. Kiwi itu buah yang bersifat dingin. Julian punya lambung yang sensitif. Dia tidak boleh meminumnya.
Tidak banyak orang yang tahu informasi yang begitu detail. Dan profesional? Oh, rasanya cukup enak, ya, keseimbangan manis dan asam yang pas, enak dan menyegarkan. Tapi kamu tahu, entah bagaimana jus yang kamu buat rasanya selalu sedikit lebih enak daripada yang lain. Tentu saja beda. Aku tambahkan campuran rahasia rempah minuman buahku sendiri. Aku senang kamu suka. Tunggu dulu. Julian, kamu tidak akan memperkenalkan kami? Ini Spencer, teman saya. Dan dia Clara. Halo, aku Clara. Senang bertemu denganmu. Aku Spencer, teman Julian. Tangannya cantik sekali. Terawat sekali. Basa-basi, ya? Nggak mau kasih tahu aku. Apa hubunganmu dengan Clara? Kami dalam pernikahan kontrak. Cuma urus surat nikah, itu saja, agar ibu saya berhenti mengomel terus untuk mengatur apa yang disebut pernikahan bisnis. Pantas saja. Tapi di mana kamu menemukan wanita secantik ini untuk pernikahan palsu? Dia cantik sekali. Kurasa kamu bisa bikin ini jadi nyata. Dia datang melamar sebagai asisten rumah tangga. Masa sih? Asisten rumah tangga mana yang secantik itu? Alam Sugadi. Aku bilang, dia kesini untukmu. Bagaimana kalau dia nempel terus padamu dan gak mau lepas? Dia nggak akan. Dia nggak akan nempel padaku. Dan aku nggak akan jatuh cinta padanya. Iya, deh. Ahem. Halo, dan kamu siapa? Jadi kamu si perayu yang menggoda anak saya. Maksudmu aku cantik? Terima kasih pujiannya. Tapi kata menggoda sangat tidak sopan. Untuk wanita elegan dan cantik sepertimu, nggak pantas ngomong begitu. Jangan kira beberapa pujian manis bisa membuatku luluh. Lalu membiarkanmu masuk begitu saja ke keluarga Sterling kami. Biar ku beritahu. Julian, kami sudah bertunangan. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, cerai dia sekarang juga. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Maaf, itu cuma basa-basiku, bukan karena kamu benar-benar cantik. Soal pertunangan yang kamu sebut, Julian tidak pernah mengakuinya padaku. Dan soal gerbang yang kamu sebut, dimanapun Julian berada, disitulah aku akan berada. Gerbang itu tidak berarti apa-apa bagiku. Aku nggak peduli mau lewat gerbang itu atau enggak. Kamu? 10 juta rupiah. Asalkan kamu mau ninggalin Julian, ambil uangnya dan langsung minggat dari sisinya, jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Maaf, tapi aku nggak mau terima rugi. Apa? Kamu serius minta lebih? Kamu cuma lempar 10 juta rupiah kayak nggak ada apa-apa. Aku yakin banget apa yang dimiliki Julian jauh lebih banyak dari yang kamu punya. Kamu pikir aku bakal ninggalin Julian demi 10 juta? Memangnya kamu sepintar itu? Atau aku yang sebodoh itu? Kamu, si pencari harta. Aku bakal kasih pelajaran padamu sekarang. Ibu, mau ngapain? Kamu. Untung kamu datang tepat waktu. Kalau enggak, aku terpaksa melawan. Jadi ini dia si pencari harta yang kamu nikahi sembarangan. Lihat dia. Apa yang bikin dia layak buat keluarga Sterling? Nggak punya latar belakang keluarga yang berarti. Nggak punya koneksi apa-apa. Dia cuma nggak cocok ada di sampingmu. Ibu, kalau terus bicara seperti itu, mending jangan datang ke sini lagi. Clara itu istriku, bukan orang yang bisa kamu hina seenaknya. Nggak penting dia punya keluarga atau enggak, atau latar belakang apapun, dialah pilihanku. Kasih kunci mekaniknya. Aku hapus sidik jarimu. Julian kelihatannya lembut dan kalem ya.
Siapa sangka dia bisa segagah itu kalau mau Rah. Aku jadi makin suka nih. Julian, kamu ngomong apa sih? Kamu ngelakuin ini buat perempuan kayak dia. Kamu beneran usir ibu? Kamu dengar tuh. Kasih kuncinya. Kamu. Hah, anak durhaka. Bikin kesel banget. Kamu tunggu aja. Ini kunci rumahnya. Kamu pegang? Kalau dia ganggu kamu lagi, nggak usah diajak bicara, telepon aku aja. Aku minta maaf banget soal masalah tadi. Maaf ya kamu harus ngalamin itu. Sebenarnya, aku bisa atasi sendiri, tapi kan dia ibumu. Kalau kamu bisa selesaikan sendiri, malah lebih bagus. Pak Julian. Sudah makan malam? Biar aku masakin sesuatu. Duduklah. Kamu, mau aku duduk? Baiklah, aku duduk. Wah, banyak sekali. Aku tidak bisa menghabisi semua ini sendirian. Karena ini permintaan Pak Julian, aku tidak akan sungkan-sungkan. Tentang pagi tadi, aku minta maaf. Kamu tidak perlu memikirkan perkataan ibuku. Tidak perlu minta maaf, Pak Julian. Kamu membayarku dengan cukup mahal. Aku sudah menerima uangnya, jadi aku harus menghadapi konsekuensinya. Dia tahu posisinya. Dan dia tahu batasannya. Berhenti memanggilku Pak Julian, panggil saja Julian, dan hilangkan sikap formalnya. Dengan begitu, kita tidak akan salah bicara di depan ibuku. Sempurna. Persis seperti yang kuinginkan, perubahan dimulai dari cara kita saling memanggil. Oke. Ngomong-ngomong, Julian, aku ingin pergi keluar untuk membeli beberapa barang. Tapi kepala pelayan bilang tidak ada layanan bus di sekitar sini. Bisa minta supir mengantarku? Bisa. Mulai sekarang, kalau kamu mau pergi keluar, bilang saja ke supirnya, tidak perlu tanya aku. Terima kasih. Jadi tadi supir keluarganya yang mengantarmu pulang? Si Mr. Perfect yang kamu suka ini pasti orangnya cukup tajir. Bukan cinta pada pandangan pertama, tapi gairah pada pandangan pertama. Ayo, ayo. Gairah pada pandangan pertama, ya? Aku jamin, kalau kamu pakai salah satu gaun ini, tidak ada pria yang bisa menolak. Kalau aku pakai sesuatu yang seseksi ini, Mr. Perfect, ku akan memecatku dalam 2 hari. Terlalu jelas? Dengar Maya. Daya tarik yang sebenarnya bukan soal memakai baju yang lebih mencolok, tapi tentang memakai pakaian kasual yang sama seperti orang lain dan tetap membuatnya terlihat unik seperti dirimu. Aku ambil yang ini. Kamu selalu selangkah lebih maju. Setelan ini sederhana, elegan, dan natural. Ditambah, ini menonjolkan kelebihanku. Julian, aku tidak percaya kau benar-benar bisa menolakku. Julian, aku tadi keluar. Aku lupa beli hair dryer. Kamu punya di sini? Ada di kamar. Aku ambilkan untukmu.
Ini, kalau sudah selesai, tinggal taruh di kamar mandi saja. Makasih, Julian. Aku tidak bisa berhenti menatapnya. Dia pasti menyadarinya. Saat aku menyerahkan hair dryer itu, dia refleks menutupi kerah bajunya. Astaga, aku benar-benar brengsek. Sudah larut sekali. Kenapa dia belum pulang? Tadi waktu aku pinjam hair dryer, apa aku terlalu jelas? Apa aku membuatnya kabur? Secara logika, walaupun dia tidak pulang, dia akan memberitahu, kan? Kecuali terjadi sesuatu, lupakan saja. Dia kan sudah dewasa, pasti baik-baik saja. Mungkin rapatnya molor. Sudah cukup? Kenapa kamu biarkan dia mabuk seperti ini? Julian punya masalah lambung, dia tidak boleh minum. Kami cuma membicarakan bisnis. Ya. Dia serahkan padamu. Aku harus pergi. Julian, bangun. Kamu berat sekali, aku tidak bisa bergerak. Clara, kamu? Kamu lagi ngapain di sini? Julian, kamu dengar aku? Syukurlah kamu sudah sadar. Kamu bilang, Aku bilang, bisa nggak kamu angkat badan dikit? Kamu lagi nindih aku. Aku nggak bisa bangun. kamu bilang apa? Apa? Apa Julian barusan menciumku? Itu kan tidak sengaja, tapi rasanya nggak buruk-buruk amat. Clara? Dia ngapain di sini? Clara, bangun. Julian, aku bisa jelasin, aku, tadi malam. Tunggu. Kamu. Dulu. Pakai bajumu. Polos banget dia. Cuma bahu aja, udah malu gitu? Aku bisa jelasin. Kamu mabuk tadi malam, Spencer minta aku anterin kamu balik ke kamar, begitu sampai. Kamu langsung ambruk. Terus kamu nindih aku nggak sekuat kamu. Aku sama sekali nggak bisa gerak, jadi aku tidak sengaja ketiduran. Jadi itu bukan sengaja. Oh. Maaf. Barusan, aku kasar. Dia termakan. Dia pasti takut aku salah paham. Om. Makasih udah antrin aku balik. Kepalamu pusing?
Aku buatin kamu obat pereda mabuk. Baru lewat 4 dikit. Nggak usah repot-repot. Kamu sebaiknya balik ke kamar dan istirahat. Aku tadi kasar banget. Aku cuma menatap dadanya lama-lama. Apa kabar? Aku buatkan kamu obat pereda mabuk, kamu harus minum. Kalau tidak, sakit kepalamu akan makin parah. Tunggu sebentar. Aku buka pintunya sekarang. Minum selagi masih hangat, rasanya tidak akan seenak kalau sudah dingin. Terima kasih, kita punya nampan di rumah. Pakai itu lain kali. Oke. Tinggal 1 hari lagi. Kamu yakin tidak akan mengirimkan karyamu? Kalau lebih lambat, kamu akan ketinggalan. Aduh, gue kacau nih. Aku tidak percaya aku lupa tentang kompetisi desain busana itu, semua gara-gara pertunangan bodoh ini, membuatku bersembunyi kemana-mana. Bahkan jika aku dapat inspirasi mendadak sekarang, tidak mungkin aku bisa menyelesaikan desainnya tepat waktu. Ada apa denganmu? Kamu terlihat buruk. Terjadi sesuatu? Tidak apa-apa. Mungkin aku hanya tidak cukup istirahat tadi malam. Kamu harus istirahat. Aku tinggalkan kamu sendiri. Julian sedang bekerja. Aku akan mengerjakan desainku di sini, semoga aku tidak ketahuan. Mendingan manfaatkan waktu luang ini untuk mengejar ketertinggalan. Biasanya aku punya banyak ide, tapi jadi blank saat dibutuhkan. Batas waktu kompetisi tinggal 1 hari lagi. Kalau gambar-gambar ini tidak selesai, tamatlah riwayatku. Clara. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya lupa kontraknya, balik lagi buat ambil. Maaf ganggu. Enggak, cuma iseng aja. Jangan salah paham. Ini buat lomba Piala Starlight. Kok kamu tahu? Grup Frisia yang jadi penyelenggaranya. Saya lihat daftar pesertanya. Nama pena Summer sama lagu Inggris yang kamu senandungin. Punya gaya yang mirip. Kamu lumayan jeli. Apa? Kehabisan inspirasi? Iya, pikiranku lagi kacau. Aku coba gabungin budaya timur sama teknik jahit barat lalu menyatukannya. Tapi semua yang aku gambar kelihatan dipaksain. Bentuk dasarnya aja belum bisa aku tentuin. Lihat sinar matahari ini. Dia menyinari semua bunga dengan rata, kasih mereka kehidupan baru. Bukannya mereka kelihatan lembut tapi penuh?
Julian, kamu hebat. Itu banget perasaan yang aku mau. Cuma pikiran random aja. Itu semua karena kamu punya bakat. Clara, butuh bantuan? Aku tahu sedikit-sedikit soal potong dan kain. Beneran, kamu mau? Bisa lihatin kain-kain ini buat aku. Lihat mana yang cocok buat roknya, terus pilih warna buat bordirnya. Aku nggak bisa mutusin. Satin sutra ini terlalu licin. Nanti detail bordirnya nggak kelihatan. Kain sifon velvet salju ini lembut, teksturnya kayak berkabut. Kalau kita pakai buat bikin outline bentuk dan lapisan mataharinya, bakal lebih cocok. Julian, kamu nggak penasaran? Gimana orang kayak aku, cuma asisten rumah tangga, bisa tahu soal desain? Terus ikut lomba desain profesional kayak gini? Kamu punya tujuan dan rahasiamu sendiri. Aku menghargai pilihanmu. Sama kayak kamu yang bantu aku hadapi tekanan ibu buat nikah. Tapi, apapun identitasmu atau masa lalumu, kamu ngandalin kemampuan sendiri buat nyelesain semuanya. Itu yang aku kagumi. Nggak ada yang perlu dikagumi. Kita cuma saling bantu aja. Kerjasama yang saling menguntungkan, cuma itu. Begitu lombanya selesai, aku bakal balik jadi Clara. Dan lanjut kerja sebagai asisten rumah tangga. Jangan khawatir, aku nggak bakal lewat batas. Wah, bukannya Summer. Kukira kau terlalu takut untuk muncul. Lihat siapa ini. Oh, cuma si peniru, Millie. Aku muncul bukan urusanmu. Tapi kau, katakan, apa desain ini? Benar-benar kau gambar sendiri? Tentu saja aku gambar sendiri. Tidak bisa dibilang sama untuk beberapa orang. Apa kau harus cari koneksi? Cuma buat cari nyali ikut kompetisi. Sama juga denganmu. Kompetisi ini tentang keterampilan, bukan cuma omong kosong. Kalau begitu, kita selesaikan di runway. Chloe, kali ini, aku bukan cuma akan menang kejuaraan. Aku akan menghancurkan reputasimu. Kau takkan pernah muncul lagi di industri ini. Ini adalah babak final dari kompetisi desain busana Piala Starlight. Summer, kau cuma orang tak dikenal tanpa sumber daya dan latar belakang yang nyata. Berani sekali kau bersaing denganku untuk emas. Ayahku sudah mengatur segalanya. Piala kejuaraan ini sudah pasti milikku. Kita lihat saja apakah pengaruh ayahmu sehebat itu. Kau akan kalah, pecundang. Lihat ke sana, itu Pak Julian dari grup Frisia, tampan sekali. Benar-benar Julian, pria dengan statusnya, benar-benar datang ke kompetisi seperti ini. Sekarang, nikmati karya mereka.
Sekarang, mari kita sambut dua desainer kita naik ke panggung. Wah, desain Summer di sini sangat memukau. Teksturnya luar biasa. Nah, itu baru desain yang sesungguhnya. Summer itu jenius. Mereka bahkan tidak sebanding. Ribut-ribut apa ini? Dalam dunia fashion, yang penting adalah nilai komersial dan kehadiran. Karya pertama, megah dan indah. Karya kedua, kusam dan membosankan. Tidak pantas berada di panggung ini. Benar, biasa saja dan membosankan. Sama sekali tidak kompetitif. Nilai rendah, titik. Tapi selamanya sangat indah. Kainnya berkualitas premium. Konsep dan pengerjaannya sangat langka. Saya yang punya kata akhir soal hasil penilaian. Bukan hanya itu, gaunnya itu bahkan bukan dia yang mendesain. Itu hasil plagiat dari desain lama seorang desainer asing. Plagiat. Di mana buktinya? Buktinya ada di sini. Gaya dan elemennya identik. Dia hanya mengubah beberapa goresan, menipu untuk dapat penghargaan dan sorotan. Itu menjijikkan. Mencuri kreativitas orang lain. Pergi dari sini. Kami tidak mengakui plagiat. Pergi. Beberapa gambar murahan yang disambung-sambung bisa dianggap sebagai bukti. Buktinya sudah jelas. Chloe. Aku tidak terima ini. Pergi. Dengan ini saya umumkan pembatalan semua hasil kompetisi Anda. Anda didiskualifikasi secara permanen. Aku bisa membuktikannya. Sketsa desain ini digambar olehnya, setiap goresan, sampai larut malam. Tadi malam, aku melihatnya bekerja melalui setiap draft, dari yang pertama sampai versi final. Dia bekerja langsung sampai jam 11 malam. Sulamannya pada karya ini terinspirasi dari alam dan cahaya yang dia lihat. Untuk struktur roknya, kami mengambil inspirasi dari bunga delima di halaman. Setiap jahitan dan garis, aku ada di sana bersamanya. Untuk bagan perbandingan yang disebut-sebut itu, polanya salah, dan detailnya buram. Stempel waktunya tidak cocok. Itu palsu, sengaja dibuat asal-asalan. Dan Anda, sebagai juri, bahkan tidak mau memeriksa fakta-faktanya, dan hanya percaya pada perkataan satu pihak. Apakah ini karena kurang profesional, atau Anda disuap? Untuk menjebaknya? Itu bohong. Kamu hanya mengatakan itu untuk melindunginya. Saya adalah penyelenggara kompetisi ini, Julian Sterling, ketua grup Frisia. Setiap kata yang saya ucapkan mengikat secara hukum. Pak Julian keren banget, membelanya seperti itu. Nama Summer sudah bersih, puas banget. Millie dan juri korup itu harus pergi dari sini. Summer. Jangan-jangan dia, istri Pak Julian, ya? Tidak apa-apa. Aku di sini. Lihat, hal paling menarik dari seorang pria tetap saja kemampuannya menyelesaikan masalah. Apa? Ada apa? Tidak ada. Aku hanya merasa jam tanganmu mengingatkanku pada jam temanku. Untung dia tidak menyadari aku naksir dia. Teman? Dilihat dari cara dia memandangnya tadi, pasti mantan pacarnya. Spencer. Aku seharusnya tidak melewatkan ulang tahun Spencer. Tapi pasti ada seseorang di sini. Julian? Julian, kamu ada acara malam ini? Mau jadi pendampingku ke pesta? Julian, cuma pesta malam ini. Bukankah ini kesempatanku? Tunggu. Bukannya nanti aku jadi terlihat terlalu antusias? Apakah pestanya penting? Dia tampak ragu-ragu. Spencer bahkan bilang dia punya maksud tersembunyi. Dia jelas tidak mau terlibat denganku. Maaf,
Aku membuatmu tidak nyaman, aku akan bayar ekstra, Julian. Julian. Chloe. Karena ini penting, tidak perlu membayarku. Aku akan menjemputmu malam ini. Sayang, bawa semua gaun terbaikmu ke sini sekarang juga. Arthur? Clara di mana? Mungkin di lantai atas. Benarkah? Sudah kembali, aku baru saja selesai merias wajah. Gak ganti baju? Aku udah siap. Jadi, gimana penampilanku? Dengar-dengar kamu mau ke pesta, jadi aku berusaha berdandan. Biar kamu nggak malu. Kamu cantik banget. Dia udah cantik bahkan tanpa make-up. Pakai make-up, dia benar-benar memesona. Aku baru mau telepon nanya kamu di mana. Chloe. Hai, Wah, sekarang aku ngerti. Jadi begini rupa senyuman yang mematikan itu. Ayo masuk. Oh, iya. Oke, ayo. Semuanya, lihat siapa yang datang. dia ini. Kita bukan bintang utamanya. Jadi ini istri yang dinikahi Julian secara kilat. Bukankah itu malaikatku yang kutemui di Prancis? Dia ternyata istri Julian? Kamu ngapain melototin istrinya? Hati-hati, nanti Julian yang marahin kamu. Jangan marah. Mungkin dia cuma orang kampung biasa. Aku belum pernah lihat dia di kalangan elit. Pasti Julian bawa dia pulang, buat nikah palsu dan tipu ibunya. Kamu benar. Masa sih Julian bakal mau sama cewek biasa kayak gitu? Aku sudah suka dia dari dulu. Aku nggak akan biarkan siapapun merebutnya dariku. Julian, kamu akhirnya kembali. Lama sekali nggak ketemu. Jadi ini alasan Julian bawa aku ke sini. Hah, buat urusin penggemar yang nggak diundang. Julian, izinkan aku bersulang untukmu. Hei sayang, Julian punya masalah lambung. Dia nggak bisa minum alkohol. Julian, maafkan aku. Aku nggak tahu kamu punya masalah lambung. Vanessa nggak akan biarkan kamu minum setetes pun mulai sekarang. Terima kasih. Kalau begitu, izinkan aku menghibur kalian semua dengan sebuah lagu buat bikin pesta ini lebih meriah. Suaraku dikenal sebagai yang paling merdu di kalangan kami. Hari ini, aku akan buat kamu malu sama diri sendiri. Baiklah kalau begitu, biar aku nyanyi buat kalian buat seru-seruan. Julian, mau main biliar? Kemarin kamu ambil mobilku, malam ini aku minta balik. Aku ikut main sama mereka. Mau ikut? Nggak ah, aku main HP aja. Sayang banget, Julian nggak tertarik sama cewek-cewek ini. Kek.
Ada yang lagi melirik pacarmu, malaikatku itu santai aja. Julian, bro, jangan coba-coba bohong sama kita. Kamu serius sama dia? Kita aja nggak pernah tahu kamu punya pacar, kok tiba-tiba udah nikah? Serius banget. Bukannya kemarin kamu bilangnya beda. Jadi Simon memang kenal dia. Ya iyalah. Cewek secantik itu, siapa yang enggak suka? Tapi bukannya ibumu udah umumkan kalau kamu punya tunangan? Sekarang tiba-tiba kamu udah nikah, gimana mau jelasinnya? Itu tunangan ibuku, bukan tunanganku. Julian, aku akan buktikan siapa cewek terbaik yang sebenarnya. Clara, aku pilihkan lagu untukmu, lagu pop Prancis yang super hits, coba dong kamu nyanyiin buat kita. Maksudku, Julian aja nyanyinya bagus banget. Sebagai istrinya, kamu harusnya bisa nyamain dong. Dia cuma mau mempermalukanku. Baiklah, aku akan nyanyi satu lagu. Kampungan, tidak semua orang bisa menyanyikan lagu Prancis. Kamu hanya membuat dirimu jadi bahan tertawaan. Penyanyi aslinya masih ada. Tunggu, Corpse Hon, itu memang penyanyi aslinya. Tidak, Oncor, Bukan yang pelafalan asli. Prancisnya sangat tepat, dia bahkan terdengar lebih baik daripada yang asli. Clara, kejutan apa lagi yang kau sembunyikan dariku? Jadi itu sebabnya kau ingin aku menyanyikan lagu ini. Kau hanya ingin membuatku terlihat buruk, sementara kau terlihat baik. Terserah. Lagi pula, kita sama-sama perempuan. Tidak perlu mempermalukanmu terlalu banyak. Sial, menyanyikan lagu yang sama tepat setelahnya. Itu akan sangat memalukan. Aku harus menghentikan ini, sekarang. Adapun permainan kecilmu yang picik dan kekanak-kanakan, kali ini aku akan membiarkannya. Berhenti berpura-pura suci. Hanya Tuhan yang tahu apa yang sebenarnya kau rencanakan. Kau pasti menggunakan trik-trik murahan itu. Apakah begitu caranya kau memikat Julian? Baiklah, aku tidak akan menyalahkanmu. Lagi pula, akulah yang membuatmu kesal. Berhenti berakting. Siapa yang memberimu hak untuk menunjuk istriku? Julian, kenapa kau tega melakukan ini padaku, demi dia? Wanita ini. Dia istriku. Hormatilah dia. Tunggu. Julian, tenang saja, Vanessa, lihat. Aku yakin dia tidak bermaksud begitu. Tidak perlu marah, Vanessa. Masa dia sengaja menargetkanku? Lancar juga. Sekarang Julian malah semakin yakin kalau Vanessa menyukainya dan sedang menargetkannya. Aku antar Clara pulang dulu. Maaf, lain kali aku traktir makan. Mereka sudah menikah. Seberapapun kau menyukainya, kau harus melepaskannya. Kau cuma mempermalukan diri sendiri dengan semua ini. Sejak kecil aku belajar keras dan berusaha jadi yang terbaik hanya agar bisa berdiri di sampingnya. Kenapa dia harus menyukai orang lain? Bukan begitu. Maksudku, dia mencoba merebut pacar orang. Beraninya dia melakukan itu? Ayo pergi. Vanessa adalah anak dari teman almarhum ayahku. Dia besar di rumah keluarga Sterling. Aku praktis seperti kakak baginya. Tapi sepertinya dia tidak menganggapmu sebagai kakak. Ya, jadi itu juga alasan aku membawamu ke sini hari ini. Aku mengerti. Lumayan juga hari ini ya. Oh, iya. Kau kenal Simon? Simon? Apa? Tidak. Bukannya baru hari ini kau perkenalkan kami? Cuma tanya saja.
Besok, aku mungkin perlu kau ikut menjenguk nenekku, dia juga tahu kami sudah menikah. Tentu, tidak masalah. Cucuku sayang, dia seharusnya sudah sampai sebentar lagi bersama istrinya, kan? Ibu Sterling, ibu terlihat sangat gelisah. Sabar, sabar, jangan terburu-buru, nanti Ibu Sterling malah ketakutan. Oh iya, kamu benar. Aku memang seharusnya tidak terlihat terlalu cemas, nanti malah menakuti istri cucuku. Itu pasti akan sangat buruk. Cepat rapikan ruangan. Baik. Ada beberapa hadiah di bagasi. Nanti, bilang saja itu dari kamu. Dia sangat perhatian. Ini pasti Clara, kan? Akhirnya. Nenek sudah menunggumu. Lama sekali kamu baru datang menemui nenekmu. Nenek, jangan salahkan Clara. Tentu tidak. Nenek sama sekali tidak menyalahkanmu. Nenek terlalu menyayangimu sampai tidak tega menyalahkanmu. Mana mungkin nenek menyalahkanmu? Julian, Clara, kalian akhirnya datang juga. Clara, itu semua salahku. Kemarin, aku salah karena menyalahkanmu. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan, Clara? Masa sih? Ya, kamu kan seperti saudara perempuan Julian. Itu artinya kamu juga seperti saudara perempuanku. Lagi pula, semua orang bisa memanggilnya Julian. Julian, tidakkah kamu akan mengajak Clara masuk? Untuk apa berdiri-diri di luar? Iya, Vanessa benar. Ayo masuk dan duduk. Julian sangat perhatian. Dia sudah menyiapkan semua favorit kita. Aku sudah bilang ke Clara, dia membantu menyiapkan semuanya. Kamu sangat baik, Clara. Kamu memilih cucuku. Dialah yang beruntung. Julian luar biasa. Nenek, akulah yang beruntung. Karena ini pertama kalinya kamu kembali, aku harus masak untukmu sendiri. Julian, kamu mau apa? Sama seperti biasa. Dia harus makan yang ringan, sesuatu yang mudah dicerna. Aku tidak pilih-pilih. Benar? Clara benar? Kalau begitu sudah diputuskan, Vanessa. Cukup buat sesuatu yang sederhana. Jangan membuat dirimu lelah. Oke, aku akan segera melakukannya. Julian, mengapa kamu tidak menunjukkan rumah pada Clara? Kamu akan sering datang ke sini. Oke. Nenek, kami akan pergi dulu. Silakan. Bu Chloe, bunganya sudah sampai. Baiklah. Tolong bawa ke ruang tamu. Vanessa, aku tidak bisa menyusun bunga dengan baik hari ini. Tidak ada jiwanya. Boleh kulihat? Nenek, aku harus masak. Kenapa tidak minta tolong Clara? Baiklah. Apa gunanya lagu Perancis? Seni merangkai bunga adalah seni untuk kelas atas. Tidak semua orang memahaminya. Clara, bisa bantu aku sesuatu? Kamu dan Julian merapikan bunga-bunga ini untuk nenek. Aku akan bantu Vanessa. Boleh. Tidak ada yang lebih baik dari merangkai bunga untuk mendekatkan orang. Clara, aku sama sekali tidak tahu cara merangkai bunga. Kalau kamu juga tidak tahu caranya, aku bisa minta Vanessa datang untuk melakukannya. Dia penjual bunga. Kamu meragukan wanita berbakat sepertiku? Hei, itu tidak sopan sekali darimu. Maaf. Jadi dia memang tahu caranya. Julian, ambil vasnya. Dia tidak akan hanya menjejalkan begitu saja, kan? Tapi itu malah lebih baik. Artinya aku bisa mengajari Clara tepat di depan Julian sendiri. Kamu tahu cara merangkai bunga?
Tentu saja aku bisa. Merangkai bunga itu. Intinya adalah bagian atas harus ringan, bagian bawah harus berat. Bagian bawah harus rapat, bagian atas harus melebar. Tinggi dan rendah disusun berselang-seling. Jarang dan rapat, tertata dengan baik. Kuncup di bagian bawah. Bunga yang mekar di atas. Pastikan semua bunganya tidak berada di ketinggian yang sama. Kamu memang ahli? Ya, aku anggap itu pujian. Clara, tadi nenek cari kamu, minta bantuan merangkai bunga. Ah, nenek, dia tahu kamu sama sekali tidak bisa merangkai bunga. Bukankah dia cuma menyusahkanmu? Dialah yang merangkai bunga-bunga ini. Sudah kuduga, Nenek Julian yang minta aku merangkai bunganya. Itu idenya. Masih main game kekanak-kanakan merendahkan orang? Clara, bunganya cantik sekali. Kamu hampir lebih baik dariku sekarang. Minta nenek mencari kamu itu keputusan yang tepat. Nona Vanessa, aku tersanjung. Julian, silakan ambil sendiri. Aku jarang masak, jadi nikmatilah. Baiklah, baiklah. Masakan Vanessa sungguh enak. Julian, ambilkan Clara juga. Ambil lagi. Clara, Julian bisa sedikit membosankan. Dia jarang bicara, kuharap kamu bisa menerimanya. Dia hebat. Sebenarnya dia banyak bicara. Nona Vanessa, latar belakang pendidikan Clara tidak bisa ditemukan. Mungkin pendidikannya sangat buruk sampai tidak ada catatannya? Clara, berada di dekat orang yang berpendidikan tinggi seperti Julian pasti banyak tekanan, ya? Setiap kali aku ngobrol sama dia, aku takut nggak bisa nyambung. Tapi kalau dia sampai bahas soal akademis, tinggal kedipkan mata dan bujuk dia dengan manis. Kamu terlalu banyak mikir. Kalau aku sama dia, kami bahkan gak pernah ngomongin hal-hal kayak gitu. Dia cuma lagi merasa kurang percaya diri aja. Udah selesai makan? Ayo jalan-jalan sama aku kalau udah. Iya, pemandangan di sini indah banget. Biarkan Julian yang nemenin kamu jalan-jalan, kenali daerah sini. Nenek, pendidikan Clara kayaknya nggak terlalu bagus. Julian kan standarnya tinggi. Aku khawatir dia nanti nggak nyaman. Kamu tahu, soal latar belakang pendidikan Clara. Anak itu terlalu banyak mikir. Dasar anak bodoh, kamu nggak dengar apa kata Julian tadi? Mereka bahkan nggak bahas hal-hal kayak gitu. Kalau laki-laki dan perempuan berkumpul, ya pasti soal asmara dong. Clara, jangan terlalu dipikirkan apa yang dikatakan Vanessa. Pendidikan bukan satu-satunya tolok ukur seseorang. Ya, aku tahu. Entah itu universitas ternama, atau kampus abal-abal, itu tidak membuatku merasa lebih rendah. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Kamu dengar sesuatu? Ya. Sepertinya suara anak anjing. Hei, lihat. Aduh, kasihan sekali kamu. Siapa yang meninggalkanmu di sini? Julian, tertarik membantuku menyelamatkan nyawa kecil ini? Wanita seperti apa dia ini? Saat dia bersinar, dia begitu percaya diri dan anggun hingga menyinari semua orang. Tapi di sini, saat ini, dia tidak ragu untuk membungkuk hanya untuk menghibur anak anjing yang malang. Baiklah. Nenek, hei, lihat, aku bawakan kamu teman bermain kecil. Dari mana datangnya makhluk kecil ini? Di mana kamu mengambil benda kotor ini? Anjing liar bisa ganas. Itu bisa menggigit nenek.
Kamu lebih menakutkan daripada itu. Biar aku pegang. Oh, wow. Dia suka padaku. Arthur, Ibu Sterling, cari dokter hewan, cepat. Aku ingin dia diperiksa secara menyeluruh, dan beli makanan anjing. segera. Nenek, sudah agak larut. Julian dan aku akan. Oh, nenek. Sayang, nenek tidak enak badan. Kamu, bisakah kamu tinggal dan menemani nenek? Nenek sedang membantumu. Aku hanya khawatir tidak ada yang membantuku mendapatkan Julian. Lihat, sudah kubilang anjing campuran itu sakit. Sekarang lihat, nenek sakit. Bodoh. Aduh, kepalaku. Sayang, kamu tinggal. Temani nenek sebentar. Apakah itu tidak terlalu merepotkan kalian semua? Tidak merepotkan sama sekali. Anak anjing itu masih butuh nama. Maka kamu harus tinggal. Maka kami akan tinggal dan menemanimu nenek. Mengobrol sebentar. Bagus. Oke, ayo pergi. Ayo pergi. Di mana aku salah? Bagaimana dia bisa menginap? Julian, kamu dan Clara menginap di sini malam ini. Ini? Istirahatlah. Aku pergi dulu. Hei, di mana sofa yang tadinya ada di sini? Semuanya berjalan terlalu cepat. Julian, hanya ada satu tempat tidur. Kalau begitu, kamu, aku, Lucunya polos. kamu tidur di kasur. Aku tidur di sofa di bawah. Kamu tidak takut nenek tahu? Kalau begitu aku akan duduk di kursi ini semalaman. Kamu sebaiknya istirahat. Kamu pasti akan kelelahan duduk di sana semalaman. Menurutku tempat tidur ini cukup besar. Kita bisa tidur masing-masing di sisi. Jangan khawatir, aku janji tidak akan mengambil kesempatan. Bukan itu maksudku. Dia begitu terus terang. Malah aku yang jadi terlihat punya niat lain. Kalau begitu sudah diputuskan, aku mandi dulu. Lalu, kamu bisa pakai kamar mandi ini. Aku pakai yang di luar. Beritahu aku kalau sudah selesai. Pria-pria yang anggun, sudah banyak yang kulihat. Tapi pria sebersih Julian, itu baru pertama kalinya buatku. Apa aku tidak cukup menawan? Nah, itu tipe yang seksi. Nenek benar-benar membantu. Aku harus cari lebih banyak alasan untuk datang lebih sering. Kenapa kau berdiri di sana? Masuklah. Aku matikan lampunya. Aku serius, dia benar-benar naksir kamu. Beneran nggak sih? Julian. Udah tidur? Sebentar lagi. Ada apa?
Bisa tolong nyalakan lampu? Aku mau ke kamar mandi. Piyayama ini, aku nggak nyangka pendek banget. Ini pasti ide nenek. Clara, kamu jatuh? Ya, aku baik-baik. Kamu baik-baik? Bahkan langit berpihak pada aku. Cara aku jatuh memberikan alasan yang tepat untuk membuat Julian datang membantu aku. Tidak apa, aku bisa bangun. Kamu sudah berpakaian? Aku hanya menggunakan kamar mandi, bukan mandi. Kenapa aku tidak berpakaian? Ah. Clara, kamu baik-baik? Bukankah aku bilang aku bisa bangun sendiri? Kenapa kamu masuk? Maaf, aku hanya khawatir kamu benar-benar terluka. Aku tahu kamu berpakaian, makanya aku masuk. Ah. Kakimu baik-baik? Sabarlah ya, ini bakal perih. Apa dia benar-benar peduli banget sama lukaku? Hei, kamu baik-baik aja? Aku bikin sakit enggak? Enggak. Kamu hebat kok. Sakitnya karena jatuh tadi. Tahan sebentar lagi ya, sebentar lagi selesai kok. Lain kali hati-hati jalan ke kamar mandi. Nggak bisa jaga keseimbangan, pegang tembok aja, pasti aman. Ngerti? Sudah, istirahat dulu ya. Aku mau cuci tangan dulu. Julian, sejak kapan kamu jadi nggak sopan gini? Dia kan lagi cedera, kamu malah mikir yang enggak-enggak? Clara, aku nggak tahu harus gimana sama kamu. Sama seperti yang kuduga, Julian cuma buru-buru nikah buat menyenangkan ibunya. Dia nggak serius sama sekali soal itu. Masa pengantin baru tidur di kamar terpisah? Apa aku membangunkanmu? Aku lihat kamu tidur di sofa. Aku khawatir kamu kedinginan. Oh, Kenapa kamu tidur di sini? Kamu bertengkar sama Clara? enggak, kakinya sakit. Kakinya sakit? Terus hubungannya sama kamu tidur di sini apa? Aku takut aku bisa melukainya kalau aku nggak bisa mengendalikan diri. Nggak bisa mengendalikan diri? Mengendalikan diri dari apa? Dia sama Clara udah tidur bersama. Aku mau tidur.
Perutmu sakit lagi? Sepertinya begitu. Ini. Aku akan ambilkan air untukmu. Ini, minumlah. Angkat bajumu. Apa katamu? Singkirkan tanganmu. Ini terlalu intim. Dia benar-benar menarik bajuku. Habiskan sisa airnya. Sudah enakan? Jauh lebih baik. Sudah selesai menggosoknya? Maaf soal tadi. Aku tidak bisa menahan diri. Bentuk tubuhmu terlalu bagus. Terima kasih. Kamu bawa obat ma aku. Ini bukan milikmu. Aku yang beli sendiri. Sejak aku tahu soal masalah lambungmu, aku beli waktu terakhir pergi berbelanja. Tidak menyangka benar-benar berguna. Terima kasih. Kamu sebaiknya istirahat. Aku akan keluar untuk lari pagi. Dia bersusah payah mendapatkan obat perut untukku. Apakah dia tidak terlalu perhatian? Aku pikir, dia benar-benar suka padamu. Tidak. Dia terlalu santai denganku. Dia tidak bertingkah malu atau gugup. Dia tidak bertingkah seperti orang lain yang pernah suka padaku. Dia benar-benar berbeda. Chloe dan Simon. Bukankah mereka orang asing? Apa yang mereka lakukan berlari bersama? Hei, malaikatku, kamu juga sedang lari? Apa yang kamu panggil aku? Astaga, kamu benar-benar melupakan aku? Aku tidak melupakan. Kamu teman Julian, kan? Kita bertemu di Prancis dulu, kamu tidak ingat? Bahasa Prancisku sangat buruk waktu itu. Aku melihat kamu terlihat seperti orang Asia Timur, jadi aku mendatangi untuk bertanya arah. Tidak hanya kamu memberikan arah kepadaku, kamu bahkan membantuku mendapatkan taksi. Oh, sekarang aku ingat. Maaf, sudah begitu lama, itu terlewat dari pikiranku. Mengingat sekarang sama baiknya. Ya, ayo pergi, ayo kita lari. Tentu. Penilaianmu sama sekali tidak bisa diandalkan. Kakiku sakit. Apa hubungannya dengan kamu tidur di luar? Aku takut aku mungkin akhirnya menyakitinya. Aku terlalu mengenal Julian. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi antara dia dan Clara, dia akan menyimpannya sendiri. Dia sangat tertutup, jadi kamu lihat. Silas, ada apa? Vanessa, ada apa? Tidak apa-apa. Kamu di mana sekarang? Aku akan menjemputmu sekarang. Aku akan kirim lokasiku. Vanessa, ada apa? Katakan siapa yang melakukan ini padamu. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Vanessa, apa yang sebenarnya terjadi? Apa Julian yang melakukan ini padamu? Sudah kuduga, dia orangnya. Aku akan menghajarnya. Tunggu, Silas, jangan pergi. Julian benar-benar tidak menggangguku. Vanessa, kamu sangat menyukainya, dia menyakitimu, dan kamu khawatir, aku akan memukulinya?
Bukan begitu, Julian benar-benar tidak menggangguku. Lalu kenapa kamu menangis? Sebenarnya, istri yang akhirnya dipilih Julian itu baik. Dia cantik dan anggun. Pendidikannya mungkin tidak tinggi, hanya dari kampus abal-abal. Tapi dia cocok sekali dengan Julian. Ini membuat hatiku hancur. Karena dia tidak perlu berusaha sedikit pun, dan begitu saja masuk dan mendapatkan Julian. Mungkin aku hanya iri. Vanessa, jangan khawatir. Aku tak akan biarkan kau terluka sia-sia. Julian, kamu di mana? Mau main tenis? Sudah lama kita nggak nongkrong. Pesta Silas mungkin untuk Vanessa. Bagus, saatnya menyelesaikan ini. Baiklah kalau begitu. Julian, makan siang sudah siap. Nanti ada acara, aku butuh kerjasamamu. Kamu ada waktu? Bos punya permintaan, ya? Pasti aku ada waktu. Kalau begitu, bersiaplah. Sebentar lagi aku jemput. Oke, aku ganti baju dulu. Hei, tunggu sebentar. Hei, tunggu sebentar. Ada apa? Nanti pakai baju santai aja. Mereka mau kumpul buat main tenis. Oke. Nanti aku mungkin butuh kamu buat ikut main peran. Main peran? Peran apa? Yang ngadain ini Silas. Dia kakaknya Simon. Dia suka sama Vanessa. Tapi Vanessa masih terobsesi sama aku. Jadi aku butuh kamu buat ikut pura-pura sama aku. Berlagak seperti pasangan yang mesra. Gak masalah. Kamu. Cuma pura-pura mesra. Bukannya kamu yang harus bertingkah mesra. Kalau kamu gak tahu caranya, ikutin aja aku. Dia memang cantik, aku akui. Tapi cuma cantik di luar, gitu aja. Dia jauh banget kalah sama Vanessa. Clara, akhirnya kamu datang. Maaf sudah menunggu. Julian, lama tidak bertemu. Sekarang kita semua sudah di sini, mari kita bersenang-senang. Baik, biar aku perkenalkan. Ini istriku, Clara. Ini Silas. Hai, aku Clara. Senang bertemu denganmu. Aku istri Julian. Silas. Ayo kita pilih raket dulu. Julian akhirnya mengerti. Silas menyukai Vanessa, itu sebabnya dia bersikap kasar padamu, jangan anggap pribadi. Sebenarnya, tahu tidak, anggap saja pribadi. Jika Silas bersikap tidak sopan padamu, jangan juga bersikap baik padanya. Tujuan hari ini adalah untuk memperjelas bahwa tidak akan ada apa-apa antara Vanessa dan aku. Apa yang kamu tertawakan? Padamu, kamu tidak ingin aku terluka. Kamu pikir aku ingin Clara terluka? Aku keluar. Lanjutkan. Kenapa berhenti? Ada apa? Jadi lemah padanya? Dia istriku. Tentu aku peduli. Mengganggu wanita seperti itu. Silas, kekecilanmu selalu membuatku takjub.
Siapa bilang aku mengganggunya? Ini cuma permainan. Sedikit tenaga ekstra itu bagian dari permainan. Lagi pula, dia hampir memukul wajahku. Aku mengeluh. Kamu? Julian, tidak apa-apa. Bukannya kamu ingin pamer di depan Vanessa? Dan berpura-pura mesra? Nanti, ambilkan handuk untuk mengusap keringatku, bawakan air, dan mari kita lebih mesra. Baiklah. Julian, Kau memang licik, aku akui itu. Kau punya seseorang seperti Julian, kau bisa memperdayanya. terima kasih atas pujiannya. Tapi dibandingkan, permainanmu jauh lebih lemah. Kau yang sedang dimainkan. Kau pikir menikahi Julian dengan cepat berarti kau akan bersamanya selamanya. Vanessa jauh lebih baik darimu. Dia lebih cocok untuk Julian. Apa kau sudah dicuci otak sampai segitunya? Kau sangat menyukai Vanessa, sampai mau membantunya mengejar Julian? Kau pikir Vanessa lebih baik dariku? Mungkin di mata Julian, dia tidak berharga, tapi aku sangat berharga. Jangan khawatir, aku akan pastikan kau mengerti. Bahwa kau dan Julian berasal dari dua dunia yang berbeda. Baiklah, aku akan menunggu. Ini, minum air. Usap keringatku. Apa Julian benar-benar suka Clara? Vanessa, jangan lihat, tidak apa-apa. Silas, bisa tolong aku? Aku tidak boleh kehilangan Julian. Baiklah, apapun yang kau mau, akan kulakukan. Jangan menangis. Kau mengikutiku sejak aku keluar dari kamar mandi. Katakan saja. Clara, apa kau benar-benar bahagia bersama Julian? Sangat menyenangkan. Kenapa kau bilang begitu? Aku baik-baik saja. Kupikir bersama Julian akan terlalu berat. Lagi pula, kau hanya seorang lulusan akademi komunitas. Apa mungkin kesamaan yang kau miliki dengan Julian? Siapa bilang aku lulusan akademi komunitas? Bukan begitu. Waktu itu di rumah nenek, kau tidak menjelaskan latar belakang pendidikanmu. Kupikir kau merasa tidak percaya diri. Bagaimana kalau sekarang ku beritahu kalau aku lulusan Institut Teknologi Apex? Institut Teknologi Apex. Clara, kau tahu tempat seperti apa Institut Teknologi Apex itu? Itu universitas teknologi nomor 1 di dunia. Selain bakat, uang pun tidak bisa membeli masuk ke sana. Percaya atau tidak, tapi sekarang aku ingin memberitahumu, saat aku dan Julian bersama, kami punya banyak hal yang bisa dibicarakan. Kami membicarakan kapan dia akan memberiku kejutan, dan warna lingerie apa yang akan dibelikannya untukku. Kami bahkan membicarakan kapan punya anak. Tapi satu-satunya hal yang tidak kami bicarakan adalah hal yang baru kau katakan padaku. Kau pikir ini bisa bertahan selamanya? Hal-hal yang sudah mendarah daging tidak akan pernah bisa diubah. Clara, aku tidak bermaksud merendahkanmu, tapi kau memang tidak pantas untuk Julian. Tapi masalahnya, walaupun aku tidak pantas untuk Julian, aku yang memiliki hatinya. Hai, Vanessa. Kamu baik-baik saja? Kenapa kamu tidak bertanya padaku kenapa aku mendorongnya? Kamu pikir dia jatuh sendiri? Aku bahkan tidak menyentuhnya. aku percaya padamu? Vanessa, kamu terluka? Kamu baik-baik saja? Silas, jangan salahkan Clara. Akulah yang bicara tidak sopan. Clara, Silas, apa yang kamu lakukan? apa yang kulakukan? Kenapa tidak tanya Clara apa yang ingin dia lakukan?
Apa dia ingin Vanessa terluka? Minggir. Kamu memukul wanita. Bukan itu yang dilakukan pria sejati. Dan satu hal lagi, Clara adalah istriku. Kalau kamu menyentuhnya, kamu harus lewati aku dulu. Aku tidak peduli. Aku akan lewati kamu. Silas. Dia baru saja memukul Silas. Untuk Clara, Julian. Clara membuat Vanessa terluka. Tapi, kamu masih melindunginya? Setelah sekian lama Vanessa baik padamu, apa kamu buta selama ini, Silas? Silas, lupakan saja. Ini bukan salah Clara. Dan ini juga bukan salah Julian. Biar aku jelaskan satu hal. Aku tidak mendorongmu. Kamu jatuh sendiri. Dan Nona Vanessa baru saja bilang ini bukan salahku. Jadi kalau bicara, jangan berbelit-belit. Itu sangat menyesatkan. Katakan saja langsung, aku mendorongmu atau tidak. Clara, aku benar-benar tidak menyalahkanmu. Itu salahku sendiri. Itu aku. Clara. Berhenti. Ada kamera keamanan di sini. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan ini, mari kita periksa rekaman kameranya. Vanessa, katakan yang sebenarnya. Selama ini Vanessa? Sebenarnya, Clara yang mendorong Vanessa. Silas. Ini bukan salah Clara. Aku tidak pernah bilang Clara mendorongku. Itu karena kecerobohanku sendiri. Kamu buru-buru mengambil kesimpulan. Syukurlah Julian tidak salah paham pada Clara. Kamu bisa benar-benar menyakitinya. Kamu harus minta maaf pada Clara. HMPH, hanya dengan satu kalimat, kamu menyalahkan Silas atas segalanya. Yah, yang penting semuanya sudah jelas. Kalau tidak, aku tidak bisa membela diri. Tapi aku baru saja memeriksa sesuatu. Kamera pengawas di sana itu tidak mengarah ke kita. Ayo pergi. Terima kasih. Terima kasih sudah percaya padaku tanpa ragu. Dan terima kasih sudah mendukungku begitu saja. Sama-sama. Aku kan suamimu. Memberikan kepercayaanku adalah hal minimal yang bisa kulakukan. Vanessa. Kau? Lupakan saja, ya? Silas. Biarkan aku menjaga sedikit harga diriku. Hanya saja. Aku terlalu mencintai Julian dan sangat menginginkannya. Maafkan aku. Ini salahku karena menyeretmu ke dalam masalah hari ini. Baiklah. Aku tidak akan bertanya lagi. Vanessa, hei, jangan sedih. Julian. Dia akan melihat betapa hebatnya dirimu. Silas. Wanita seperti Clara, dia pasti hanya mengincar uangnya. Itulah satu-satunya alasan dia bersama Julian. Kau. Bisakah kau membantuku untuk terakhir kalinya? Anggap saja ini bantuan pribadi. Baik. Aku akan membantumu. Silas. Apa yang sedang dilakukan si bajingan ini sekarang? Mencoba mengajakku kencan, agar dia bisa memukulku lagi. Ini Silas. Clara, ayo kita bertemu. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Jangan buru-buru mengatakan tidak. Ketika aku, Silas, memutuskan sesuatu, itu akan terlaksana. Jika kamu tidak muncul, aku punya banyak cara untuk membuatmu. Restoran Starlight. Aku akan menunggu. Baiklah, mari kita lihat kamu mencoba. Tapi izinkan aku meluruskannya. Tidak semua yang kamu, Silas, ingin lakukan bisa terlaksana. Misalnya, memenangkan hati Vanessa. Atau, contohnya, kamu tidak akan pernah bisa memaksa Julian untuk tunduk. Dan membuatnya menikahi Vanessa kesayanganmu. Clara. Sebaiknya kamu punya nyali untuk muncul. Katakan padaku, berapa banyak yang diperlukan agar kamu meninggalkan Julian?
Berapa yang kamu tawarkan? Seperti yang dikatakan Vanessa, wanita sepertimu bisa dibeli. Selama kamu bersedia meninggalkan Julian, sebutkan harganya. Apa yang lucu? Maaf tentang itu. Tidak bisa menahan diri. Jadi kamu bilang, jika aku meninggalkan Julian, harganya terserah aku? Benar, selama kamu bersedia pergi dari Julian. Setuju. Aku ingin 20 miliar rupiah. Kamu gila. Apa kamu gila? Apa kamu tahu artinya 20 miliar rupiah? Jangan cari masalah. Bukannya kamu bilang, asal aku tinggalkan Julian, aku bisa minta harga berapapun? Apa? Silas, nggak sanggup bayar harganya? Bukan aku nggak sanggup bayar. Kamu? Nggak segitu harganya. $10 juta. $10 juta, itu tawaranku yang terakhir. Tinggalkan Julian. Kalau nggak punya uang, jangan sok kaya. Jadi aku nggak segitu harganya. Terus Vanessa, wanita yang mati-matian mau jadi selingkuhan itu, dia segitu harganya. Beraninya kamu menyebut nama Vanessa, kamu bakal mati. Apa nggak ada yang pernah kasih tahu? Jangan berani-berani sentuh wanita. Chloe, kamu akan bayar untuk ini. Dia biasanya sangat pendiam di dekatku. Aku belum pernah melihatnya menunjukkan senyuman yang begitu cerah dan seksi. Julian, kamu melamun apa sih? Apa kamu dan Silas selama ini diam-diam berhubungan di belakangku? Kamu dan Silas, selama ini diam-diam berhubungan? Apa hak saya untuk mempertanyakannya? Saya hanya ingin mengingatkanmu bahwa di mata dunia luar, kami masih suami istri. Dia ternyata peduli. Apa ini berarti Julian juga punya perasaan padaku? Kamu. Aku? Maafkan aku? Tidak ada apa-apa antara aku dan Silas. Dia yang menghubungiku sendiri. Dia ingin aku meninggalkanmu. Mungkin untuk membantu Vanessa mendapatkan keinginannya. Dia bahkan mencoba menyuapku. Jadi itu yang terjadi, hatiku tidak lagi merasa sesak. Jadi, bisakah kita kembali melanjutkan makan kita sekarang? Kevin, ku dengar kamu sudah kembali ke Indonesia. Sejak kamu masuk Institut Teknologi Apex, sudah lama sekali. Kamu ada waktu besok? Aku traktir kamu makan. Oh, tentu. Sampai jumpa besok. Clara, kali ini, aku akan membongkar kebohonganmu agar semua orang tahu. Hei Kevin, sudah lama tidak bertemu. Kamu terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Benarkah? Lihat, dulu kamu tidak pernah sekurus ini. Kamu dulu selalu orang yang mudah ditindas. Kevin, aku tidak pernah menyangka kamu benar-benar bisa masuk ke Institut Teknologi Apex. Aku adalah murid terbaik di SMA. Hanya saja Chloe hanya memandang Julian. Chloe, silakan jawab teleponmu. Jangan khawatirkan aku. Jangan khawatir. Malam ini adalah malam kita. Aku tidak ingin ada yang mengganggu kita. Alasan aku memanggilmu ke sini hari ini adalah karena aku ingin kamu ikut denganku ke sebuah pesta. Aku tidak punya pasangan. Bisa bantu aku? Tolong, sekali ini saja. Tentu. Terima kasih.
Hei, kamu baik-baik saja? Kamu mau mati? Jangan bawa supirnya ikut celaka. Siapa bilang aku mau mati? Kalau bukan mau mati, kenapa tadi kamu langsung menyeberang jalan tanpa melihat sekeliling? Jangan harap aku akan berterima kasih. Tidak usah. Aku menyelamatkan supirnya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Bersama wanita yang tulus dan lugas seperti dia mungkin tidak akan melelahkan seperti bersama Vanessa. Bagaimana kalau kita coba saja? Kamu gila. Apa aku bikin kamu jadi bodoh? Kamu bilang apa? Aku bilang kamu sudah kehilangan akal. Kamu nggak paham, Silas? Kamu pikir cuma karena Julian dan aku sudah putus, kamu bisa dapatkan Vanessa? Biar ku jelaskan. Selera Julian lebih baik darimu. Dia tidak sepertimu, yang dimanfaatkan orang yang punya maksud tertentu. Sempurna. Kamu benar-benar sombong. Foto ini sangat mesra, aku penasaran. Kalau Julian melihat ini, apa akhirnya dia akan melihat kebenaran? Sejak kapan istrimu begitu dekat dengan Silas? Apa Silas sudah move on? Pak Julian, ada masalah? Batalkan jadwal hari ini. Pak Julian, Anda ada rapat yang sangat penting. Clara, kamu di mana? Aku lagi di mall. Ada apa? Kirim lokasimu. Kenapa aku jadi kesal banget? Kayak anak kecil yang emosian dan gak bisa kontrol diri. Julian. Itu kamu? Iya. Ini aku. Bukannya kamu lembur hari ini? Ngapain kamu di sini? Soalnya, aku rasa, aku yakin aku jatuh cinta sama kamu, Clara. Julian? Julian? Kamu masih di sana? Bisa bantu aku nggak? Resletingku nyangkut. Oh. Tolong bantu aku dengan resletingnya. Julian, kamu butuh sesuatu? Spencer melihatmu dengan Silas. Aku takut. Dia mungkin menyakitimu. Kamu takut aku terluka, atau cuma cemburu? Julian, kamu benar-benar tergila-gila. Selesai. Sudah selesai? Maaf tentang itu. Apa aku menyakitimu? Tidak, tapi kamu bagaimana? Kamu baik-baik saja? Kakimu sakit? Ya, sedikit. Biar aku periksa untukmu. Julian, kenapa? Ada apa? Aku ini sedang apa sih? Cuma menciumnya seperti itu. Dia bahkan belum menyukaiku. Dia pasti akan membenciku. Maaf, itu keterlaluan. Aku kehilangan kendali. Aku tidak bisa menahan diri. Kamu tidak keterlaluan. Aku suka. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Jadi selama ini kamu hanya mempermainkanku?
Kalau tidak, bagaimana kamu bisa tahu kalau kamu suka sama aku? Dan tidak terlambat untuk menyadarinya sekarang. Aku yang akan menjagamu. Selamat datang kembali, Pak Julian. Ya? Oh, iya. Clara sudah bangun? Hei, Pak Julian. Apa Bapak berencana mengajak Bu Chloe menemui nenek? Ah, jangan. Pak Julian, krisan putih ini lebih cocok untuk nenek. Ini untuk Clara. Tapi sebenarnya, lebih cocok untuk nenek. Apa maksudmu? Arthur, aku sengaja memilih ini. Kamu tadi kemana? Clara, aku perlu bicara denganmu. Untukku? Untukku? Iya. Di negara kita, krisan putih biasanya dipakai untuk mengungkapkan kenangan dan berkabung untuk yang sudah meninggal, tahu? Maaf, tapi menurutku krisan putih itu sangat elegan dan halus, seperti dirimu, makanya aku belikan untukmu. Tapi lihat, di dunia ini, orang-orang memberi makna pada segalanya. Krisan putih pernah dipilih sebagai hadiah yang paling dihormati untuk paus di Roma, jadi mereka juga bisa mulia. Julian, kalau itu darimu, makna apapun yang kamu inginkan, itulah maknanya. Clara, aku sangat suka padamu. Aku lebih suka padamu daripada yang pernah kubayangkan. Aku tidak tahu kapan aku mulai jatuh cinta padamu. Saat aku sadar, aku sudah cemburu. Lalu? Lalu, aku hanya ingin menciummu setiap saat. Hai, Clara. Iya. Nenek akan mengadakan pesta ulang tahun dalam beberapa hari lagi. Dia ingin kamu ikut meramaikan. Julian pasti orang penting. Jadi pesta neneknya akan sangat besar. Bagaimana jika ada wartawan? Dan bagaimana jika ayahku tahu? Clara. Hah? Ada apa? Tidak apa-apa. Aku akan pergi. Aku pasti akan datang. Kevin, ingat pesta besok lusa. Kamu janji jadi teman kencanku, jadi sebaiknya kamu datang. Clara. Aku akan pastikan kamu tahu perbedaan antara kamu dan kalangan elit. Apa yang perlu ditakutin? Bahkan kalau ayahmu tahu, kamu bisa bawa dia ke ayahmu. Dan bilang kalau kalian sudah menikah. Gak mungkin. Setidaknya, kita harus punya anak dulu. Kalau tidak, ayah pasti akan menyuruhku bercerai. Aku nggak mau ayah menyuruhku pulang. Kenapa kamu takut disuruh pulang? Dia kabur dari rumah ya? Kamu ngapain di sini? Nyari aku? Oh, aku mau ngomongin soal ulang tahun nenek.
Jangan khawatir, semuanya sudah aku atur. Oh, ada pertanyaan lain? Akan ada banyak orang di ulang tahun nenek nanti? Ada media atau wartawan atau semacamnya? Dia kayaknya sangat takut ketahuan. Nenek nggak suka acara yang mewah dan pamer. Ulang tahun kali ini seharusnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita cuma akan mengundang beberapa teman dekat dan keluarga saja. Tidak ada media atau wartawan. Oke, bagus. Lihat siapa yang datang, kamu cantik sekali. Wah, lihat itu, ini menantu perempuanku. Nenek, Julian dan aku memilih hadiah ini untukmu. Semoga nenek suka. Astaga, aku suka sekali. Aku sangat menyukainya. Aku suka semua yang diberikan menantuku padaku. Kalau saja Clara kesayanganku bisa memberiku seorang cicit, aku akan sangat bahagia. Cicit? Nenek, Julian dan aku masih muda. Tidak perlu terburu-buru. Aku janji, suatu hari nanti aku akan memberimu seorang cicit. Dia benar-benar mau punya anak denganku? Kalau begitu, aku akan menunggu. Pesta ini cukup meriah, sebentar lagi akan kuperkenalkan kamu pada semua orang. Jangan gugup, Clara. Tidak apa-apa, nenek. Kalau begitu, aku ikut menikmati keberuntungan nenek saja. Wah, dengar kamu. Bisa sekali merayu. Ayo ikut nenek. Hei, Julian. Cepat ikut ibu menyambut tamu-tamu penting. Aku tidak mau pergi. Baiklah kalau begitu. Nanti setujui saja apapun yang dikatakan ibumu. Mulai sekarang, aku tidak akan ikut campur urusanmu. Setuju? Ayolah, Julian, cepatlah. Oh, Pak Davis. Selamat datang, selamat datang. Terima kasih banyak sudah datang dari jauh, dari luar negeri, untuk menghadiri perayaan ulang tahun ibuku. Ini anakku, Julian. Pak Davis, Ketua Grup Summit, keluarga yang bersekutu dengan kita. Pak Davis, senang bertemu dengan Anda. Nama saya Julian Sterling. Jadi, kamu Julian yang kabur dari pernikahan itu? Apa maksudmu? Putri saya tidak cukup baik untukmu? Oh, tidak. Tentu saja tidak. Maksud saya, Julianlah yang beruntung. Dia selalu mengagumi putri Anda. Pak Davis, saya tidak punya masalah dengan Anda atau putri Anda. Ini bukan soal cukup baik atau tidak. Saya hanya tidak suka dengan konsep pernikahan bisnis, hidup tanpa cinta. Yang paling penting, saya sudah menikah sekarang. Kami sangat bahagia. Julian. Permisi. Kamu kenapa sih, Pak Davis? Tunggu, Pak Davis, bukan itu maksudnya. Pak Davis, biar saya jelaskan. Nenek, kamu sudah datang? Vanessa dan Clara, kalian juga sudah datang. Pas sekali. Kalau begitu, Clara kuserahkan padamu. Baiklah. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Clara, orang-orang yang akan kamu temui semua adalah sosialita dan wanita dari kalangan elit. Ini pertama kalinya kamu menghadiri pesta seperti ini. Santai saja, ya? Tidak sama sekali. Tertawalah semaumu, tunggu saja. Aku akan membuatmu menyesal pernah menertawakanku. Kamu dengar, istri Julian datang hari ini, yang latar belakangnya tidak jelas, yang lulusan kampus abal-abal. Dengan keluarga yang miskin begitu, dia pikir dia cukup baik untuk Julian. Menurutku, hanya seseorang seperti Nona Vanessa yang cocok untuknya. Sinetron-sinetron modern ini sangat merusak. Setiap orang biasa pikir mereka bisa berubah menjadi Phoenix. Kalau mau mengincar yang tinggi, setidaknya tahu diri. Betul sekali. Tolong jangan bicara seperti itu tentang Clara. Dia bukan lulusan kampus abal-abal. Dia kuliah di Institut Teknologi Apex, kan? Jadi, tentang Institut Teknologi Apex. Berhenti berpura-pura.
Siapa yang tahu dari mana dia dapat ijazah itu? Mungkin dipalsukan di tempat gelap. Tenang, Clara, jangan takut. Dia juga lulusan Institut Teknologi Apex. Dia juga lulusan Apex Tech. Dia bisa mendukungmu nanti. Nanti semua orang pasti percaya padamu. Vanessa, apa kamu pikir Institut Teknologi Apex hanya punya beberapa puluh murid? Atau kamu pikir bahwa setiap orang yang kuliah di Institut Teknologi Apex harus saling kenal? Clara, kalian berdua sekolah di tempat yang sama. Pasti ada yang bisa dibicarakan. Nanti kebenaran akan bicara sendiri. Kevin, kamu datang. Kevin, sini. Izinkan saya memperkenalkan semua orang. Ini Adalah Kevin dari Institut Teknologi Apex. Clara, ini teman alumni. Tidak mau menyapa teman alumnimu? Kalian berdua pasti punya banyak kesamaan. Sekarang, Clara, jangan gugup. Cuma ngobrolin sekolah, kan? Kamu. Kevin, cepat periksa ini untuk semua orang. Gadis ini, Clara. Dia mengaku dia lulus dari Institut Teknologi Apex. Chloe, kamu lagi ngapain di sini? Kevin, kamu salah orang. Namanya Clara, dari kampus abal-abal. Masa iya dia Chloe? Aku? Salah? Chloe kan anak ajaib paling terkenal di sekolah kita dulu, entah itu nilai atau lomba, dia selalu juara. Dia adalah lulusan terbaik beasiswa penuh Institut Teknologi Apex yang paling luar biasa. Ijazah palsu? Itu lelucon terbesar yang pernah ku dengar. Kita baru saja mengejek jenius dari Institut Teknologi Apex. Memalukan sekali. Tidak mungkin. Kamu bohong. Dia kan dari kampus abal-abal. Vanessa, aku serius. Kamu tidak pernah mau mencari tahu faktanya sebelum menyalahkanku. Vanessa, soal kelakuanmu yang dulu, karena menghormati ayahmu, aku biarkan saja. Tapi mulai sekarang, keluarga Sterling tidak ingin berurusan denganmu lagi. Ini istri putra Anda, Clara. Dia sengaja melakukan ini untuk menyakiti saya. Dia cuma aktris yang sengaja dia sewa. Baik, bawa dia masuk. Aku ingin bertemu dengannya, tentang kerja sama kita. Mungkin masih ada jalan keluar. Clara, kumohon, tolong bantu saya sekali ini saja. Saat nanti bertemu Pak Davis, berpura-puralah bahwa kau aktris yang disewa Julian, bukan istri aslinya. Kau tidak bisa membujuk Julian? Jadi sekarang kau coba membujukku? Tidak, dengar, aku tidak meminta Julian untuk menjalani pernikahan bisnis itu. Cuma sekali ini, kalau kau bisa membantuku mendapatkan kerja sama dengan grup Summit, apapun yang terjadi antara kau dan Julian nanti, aku tidak akan menghalangimu. Oke, setuju. Grup Summit. Ikut aku. Pak Davis, saya minta maaf sebesar-besarnya. Ibu saya salah paham terhadap niat saya. Saya tegaskan sekali lagi, istri saya adalah Clara. Dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang palsu dari hal ini. Saya tidak akan menggunakan pernikahan saya untuk mendapatkan kesepakatan bisnis apapun. Julian, jangan buru-buru menjawab. Mari kita dengar apa yang istri kamu, Chloe, punya pendapat. Ayah. Kamu putri Pak Davis? Oh, Clara. Tunggu, maksudku, Nona Chloe. Jadi kamu ahli waris grup Summit? Kamu juga kabur dari pernikahanmu. Betul sekali. Siapa sangka kabur malah membawaku langsung ke Julian juga. Kalau tahu, aku nggak bakal repot-repot. Kalau kamu nggak kabur, kamu nggak bakal pernah memperhatikanku. Dan kamu nggak bakal jatuh cinta padaku. Hempehe. Kamu berani sekali, Nona, kabur dari pernikahanmu, lalu diam-diam menikah. Apa kamu masih menganggapku ayahmu? Enggak, ayah, itu palsu, semuanya palsu. Kami sebenarnya belum mengurus buku nikah. Kalau begitu, Clara, jadi kapan kita urus yang asli? Dan kamu, Nak, beraninya kamu menyebut-nyebut itu? Masalah kamu kabur dari pernikahan itu, kamu belum juga memberiku penjelasan yang jelas. Dan sekarang kamu mau menikahi putriku? Ah,
Pak Davis, lihatlah bagaimana semua ini berjalan dengan sempurna. Ini takdir, sederhana saja. Karena anak-anak ini sangat cocok. Maka kerjasama bisnis kita. Kesepakatan bisnis itu sepenuhnya tergantung pada sikap anak ini. Chloe, ayo kita urus buku nikah sekarang juga. Oh, Chloe, ini luar biasa. Kalian berdua memang ditakdirkan bersama. Kamu kabur dari pernikahan sesukamu, dan sekarang kamu pikir bisa begitu saja menikahi putriku? Pak Davis, saya, begini, kan, ayah. Sebenarnya, bukan seperti yang ayah pikirkan. Benar kan, Chloe? Bantu aku di sini. Pak Davis, hei. Pak Davis, hei. Chloe, tempat ini. Disinilah inspirasiku bermula. Dan disinilah aku menyimpan begitu banyak pikiranku. Aku yang mendesainnya sendiri, dan membuat cincin ini sendiri. Aku ingin kamu tahu, aku ingin menikahimu. Bukan karena kerja sama bisnis antara keluarga kita, dan jelas bukan karena yang disebut jodoh yang ditakdirkan. Ini karena aku mencintaimu. Julian, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Chloe, maafkan aku selalu membuatmu yang memimpin sebelumnya, aku terlalu lambat menyadarinya. Terlambat untuk mengerti. Mulai sekarang, akulah yang akan melindungimu. Melindungi desain-desainmu. Melindungi rumah kita. Oke. Pak Julian, tolong rawat aku sepanjang sisa hidup kita. Chloe, jadilah dirimu sendiri dengan bebas sepanjang hidupmu.